Sebelumnya, gue udah bertahan hidup selama 100 hari di Super Flat Battle dengan hanya bonus chest. Kali ini gue bakalan mencoba membangun peradaban ini sampai 200 hari. Dikarenakan di sini gue nggak bisa tamatin Minecraftnya, gue tambahin bagian stronghold, yaitu portal room, supaya kita bisa tamatin game cuy. Ya sebenarnya biar ada nether aja gitu, biar cepet. Nggak guys, biar gak bosan aja gitu. Langsung aja, tanpa basa-basi. احمد محسن يا احمد يا محسن. Nah, bisa kalian lihat itu portal roomnya guys. Di hari awal ini gue cuma masukin ikan-ikan ke chest dan gue hampir mati di sini karena kena spear zombie. Ngeselin banget. Karena gue pengen ke portal room ya, gue di sini ngambil kayu. Habis itu bikin tangga dari bawah sampai atas supaya gue bisa ngambil lavanya dan nanti dijadiin nether portal. Oh ya, gue nggak ngancurin spawner silverfishnya ya, karena nggak tahu juga sih buat apa, tapi ngeselin coy. BTW di sini portalnya ada dua eye ya. Dan langsung gue bikin portal. Akhirnya batu pertama gue berhasil gue dapatkan dari lavanya. Setelah sekian lama bolak-balik dari atas ke bawah, akhirnya portalnya jadi coy. Besoknya di sini gue bikin cobblestone generator karena gue pengen nge-upgrade tools gue ya, karena kayu itu lama banget. Kemudian gue bakar kayunya buat bikin torch, karena buat pencahayaan lumayan bagus ya daripada redstone torch. Dan sekalian gue ngeluasin platform rantainya cuy, karena biar wandering trader itu cepat muncul. Bener aja, di sini wandering tradernya muncul di hari besoknya. Dia ngejual milk bucket sama fermented spider eye. Tapi gue butuh brown mushroom, dan brown mushroom itu ada di nether. Jadi gue butuh ke nether buat dapetinnya. Habis itu gue bakar kentang yang gue punya, yang gue farming, karena kentang itu kentang bakar ya. Kentang bakar itu lebih baik daripada portal, saturasinya lebih gede. Dan langsung saja kita ke nether. Bisa kalian lihat di situ langsung ada brown mushroom coy. Gua langsung pengen ngambil ya, tapi pas jalan gua kepleset dan hampir mati coy. Deg-degan banget di sini. Gua ambil semua jamurnya. Pas jalan pulang ada magma cube yang ngehalangin. Kenapa semua mob itu ngeselin? Kenapa guys? Nah, di sini gue nyariin wandering tradernya, dan ternyata ada di lubang dong. Adalah ya. Gue langsung tukerin emeraldnya dan beli pumpkin. Siapa tahu berguna ke depannya. Anak ayam kemarin itu bertelur coy. Jadi gue langsung pecahin dan sayangnya nggak dapet. Ya udahlah ya. Langsung saja kita luasin semuanya.
nggak terduga di sini muncul slime chunk. Slime. Jadi gue langsung tutup pakai slab biar nggak muncul lagi. Tapi yang muncul malah phantom. Kenapa semua mau ngeselin? Oke. Langsung gue bantai ya. Tenang. Lanjut, gue nyari chunk yang ada muncul apa sih? Yang bisa muncul slime-nya ya. Biar gue bisa taruh slab di situ. Besoknya, pas gue pengen ke Nether ya, ada Wandering Trader muncul tiba-tiba. Dan ada dripstone, gue langsung beli dripstone ya. Dari emerald yang kita dapat dari dia. Di Nether itu tujuan awal gue sebenarnya nyari structure coy. Tapi gue baru inget 40 menit kemudian, dimana strukturnya itu gue matiin. Jadi nggak ada tuh fortress bastion yang muncul gitu. Ya nyesel juga sih. Ya maklum lah guys, sering lupa. Jadinya gue di sini cuma mining gold, quartz sama ngebunuh enderman biar dapetin ender pearl. Goldnya itu gua barterin ke piglin biar dapet gravel. Gravelnya buat apa bang? Kok butuh gravel sih? Kan itu kan item sampah. Nggak sampah sih sebenarnya. Kita bisa gunain buat duplikasi dirt coy. Berguna banget. Serius. Di perjalanan pulang, gue nemu strider yang dinaikin piglin dan dia mati sendiri. Langsung aja kita colong coy. Karena di sini strukturnya bener-bener gak ada, gue langsung tambahin fortressnya manual demi dapetin blast rod. Karena kalau nggak ada blast rod kita nggak bisa namatin gamenya. Pikir udah cukup gue dapetin 7 blast rod-nya. Karena buat satu buat brewing stand, satu buat bahan bakarnya, 5 buat end portal. Langsung lah gue balik dengan keadaan sekarat karena diserangin magma cube terus. Ngeselin emang. Besoknya gue nge-breeding lamanya coy, biar nggak tahu biar apa, gue nge-breed aja gitu. Ayam gua kemarin bertelur lagi dan langsung iya dapetlah anak ayam. Gua langsung spam. Biar dia kawin. Yes. Akhirnya kita dapat ayam. Kita bisa dapetin dagingnya. Kesalahan gua di sini nyimpen spawner jadi gue mati. Konyol. Mantap. XP gue hilang semua. Tapi gue di sini cuma buat nyalain end portalnya. Nyerangnya nanti aja. Masih banyak dilakuin. Belum siap. Seperti yang tadi gue udah bilang, gue bisa duplikasi dirtnya. Caranya bikin quartz dirt. Habis itu di pacul-pacul dan bikin farm. Mantap. Pas gue lagi farm XP, gue di sini nemu zombie player. Langsung aja gue langsung masukin dia ke bot dan pakein dia baju biar nggak ngilang. Ada lagi satu lagi. Iya, enderman kenapa masuk di situ? Karena jebakan ya. Bolongan di sini gue belum buka, belum tutup. Jadi creeper meledak. Ya, abis creeper meledak gue nemu chicken jockey. Chicken.
chicken jockey zombie villager. Mantap. Seberapa langka itu? Kayaknya nggak terlalu langka dah. Di hari 115 langsung aja tuh kita lawan Ender Dragon. Seperti biasa ya, hancurin kristal-kristal ya. BTW, aim gua mantep banget di sini. Beuh. Jago banget, bah. Oh my god. Bro banget, coy. Gila. Oke. Sakit banget itu. Let's go. Ender Dragonnya nggak mau turun. Jadi gue cuma mana-manain aja. Cuma sekali, 2 kali dia turun, 2 kali doang. Cuma sekali deh. Gue bunuhnya soalnya di atas ya, pakai panah karena dia nggak mau turun terus. Let's go. Yeah. Kita namatin gamenya. Habis itu gua ke end gateway. Dan ya nggak ada struktur apapun. Bagi kalian yang tahu, komen dong. Ini cahaya apaan sih? Ungu-ungu. Update baru kah? End update? Apakah itu end update? Menarik. Akhirnya kelar juga. Makasih udah nonton, guys. Let's go. Mantap. Habis ngeluasin platform, gua ke Nether lagi. Tadinya tujuan utamanya buat dapetin Nether Wart, tapi ujung-ujungnya nggak guna karena weakness potion itu nggak pakai Nether Wart. Seharusnya gua searching dulu dari awal. Tapi gua di sini dapat lootan yang menarik dari chest. Lumayan. Hihihi. Ada diamond juga. Nah, awalnya gue pakai Nether Wart, ternyata nggak bisa, bener aja. Dan habis itu gue nyari di Google dan tanpa Nether Wart. Nyesel juga ya. Besoknya gue langsung AFK mining buat dapetin cobblestone. Dan gue dapet 1 chest lebih dikit, lumayan lah ya dari 3 hari AFK. Habis itu keseharian gue cuma farming kentang dan kawan-kawan, farming XP, kasih makan ayam karena nanti gue pengen
Bunuh semua. Enggak guys, gue pengen pelihara ya. Dan bone yang gue punya, gue bikin pinggir-pinggirannya, outline ya, dari platform yang gue udah bikin tadi, biar kelihatan bagus aja. Habis itu gue nyoba manfaatin dripstone yang gue ada tukerin kemarin, tapi malah kurang worth it menurut gue. Nggak terlalu otomatis gitu. Ya nggak apa-apa lah, jadi semi otomatis. Lusanya Wandering Trader muncul, dia ngejual ya cuma itu aja sih. Tapi di sini ada mangrove propagule ya gitulah. Api zombie villager yang gue taruh bot itu dibunuh lamanya. Gue harus cari lagi. No, mati kau. No, astaga. Abis itu gue beli mangrove ya, tapi gue nggak beli kaktus. Buat apa ya kaktus? Abis kejadian tadi gue langsung nyari zombie villager lagi dong. Capek. Yes, capek. Habis itu gue kurung ya zombie villager-nya biar nggak kayak tadi. Tapi gue lupa taruh torch, jadi mau pada muncul. Kacau. Gue langsung lari sejauh mungkin biar despawn ya. Nggak lama gue dapat lagi zombie villager-nya. Yes. Capek. Gue pakein baju ya, jangan lupa. Besoknya gue bikin lingkaran gitu di atas lantai yang gue udah buat. Tapi pertama buat miring dong, nggak sesuai sama tengah, miring banget. Jadilah lingkaran pertama. Habis itu gue bikin lingkaran kedua di luarnya. Lagi-lagi di awal gue salah perhitungan lagi. Keren. Jadinya kayak gini. Bagus gak guys? Ayam yang gue udah punya bertelur banyak banget, sumpah. Habis itu gue kasih makan lagi biar nanti gue bisa potong. Habis sih. Besoknya lagi farming XP, muncul lagi Wandering Trader, dan dia ngejual Well Oak Sapling. Harganya 5 emerald dan gue butuh 20. Tapi emerald gue cuma ada 14. No, kurang 6. Ya, mungkin nanti guys kita bisa dapat apple ya nanti. Tapi ada sand coy. Tidak. Besoknya gue bodoh trader ya, tapi nggak ngedrop milk bucket. Nggak tahu gue kenapa ngambil blackstone sebanyak itu, tapi ujung-ujungnya di akhir nggak bakal gue pakai. Tapi bloknya bagus gitu buat building, tapi nggak gue pakai.
keren. Habis itu gue juga ngambil warp ya gitulah, warp fungus. Tapi jujur gue kurang suka kayunya gitu, terlalu hijau, terlalu ya gitulah pokoknya. Gue kurang suka. Tapi bagus buat building. Tapi gue kurang suka juga. Gimana tuh? Gue ingat ada mangrove yang gue beli pas itu. Kayunya itu warna merah kalau nggak salah. Dan pas gue ngambil tiba-tiba ada villager muncul. Wow, ngajak berantem dia. Belum tahu di sini siapa pemimpinnya. Aduh, gue kurung pemimpinnya aja karena dulu soalnya kalau gue bunuh pemimpinnya langsung itu langsung munculin efek ke kita gitu. Belum kayak botol sekarang. Jadi gue nggak tahu gitu. Gue kurung aja. Dan juga tiba-tiba di sini ada wandering trader muncul lagi. Dia ngejual spruce sapling. Tapi gue belum beli karena gue mau ngetes mangrove dulu. Bagus apa enggak nih kayunya. Tapi bagus sih. Jadi ada kayak biru merah gitu. Ini kenapa mangrove yang gue tumbuh gede banget. Tapi gue kurang suka ya. Jadi ya gue tukerin ke spruce sapling aja. Mau nggak mau. Karena kayu sejuta umat. Langsung gue farmingin. Dan kayunya gue pakai buat bikin platform. Kelar juga guys. Sumpah pegel banget pas naro blok ini. Wih, bagus ya ternyata. Nggak salah pilih gua. Iyalah bagus. Orang spruce. Dan lagi-lagi wandering trader muncul. Tapi dia jual dark oak sapling. Yes. Yes. Yeah. Akhirnya walaupun bukan oak sapling sih, ya udahlah. Kira kita dapet. Yes. Makasih Pak, makasih. Makasih lagi, makasih. Untungnya tadi emerald gua punya 20. Habis itu gue pengen numbuhin jamurnya tapi gue akalin gak bisa. Dan ternyata butuh tempat yang gelap gitu dan lembab biar bisa numbuh.
Tapi gue lupa taruh torchnya lagi. Jadinya mobnya muncul dong. Zombinya pada bertarung sama lama. Dan ya, gue berhasil nyembuhin zombie villager jadi villager. Let's go. Manusia pertama, villager pertama di dunia Bedrock ini. Let's go. Tapi anehnya armornya kelepas, nggak masang di villagernya. Sayang banget. Langsung aja gue pindahin dan akan menjadi budak. Dan seperti janji gue guys, gue bakalan pelihara ayam ini. Nggak bunuh ayam ini. Yang di luar juga kita bunuh. Kamu aman. Yang itu juga aman. Besoknya gue nyoba buat kawinin villagernya biar tambah banyak. Tapi gagal. Karena ternyata gue butuh bed tambahan. Tapi buat dapetin wall itu susah dari spider. Sini gue coba nyari spider, ngebunuh spider, tapi hasilnya cuma dikit. Nah kan bener, gue cuma perlu wall. Setelah itu gue nyoba ke nether lagi biar dapetin gold tambahan dari bunuh-bunuhin piglin ini. Gue bikin mob farm sederhana sih, simple. Jadi gue pukul piglin ya, zombie piglin, biar dia pada jatuh ke bawah. Habis itu tinggal gue pukul aja deh. Tapi menurut gue kurang worth it. Mendingan mining aja. Tapi gue panik dan hampir mati di sini. Kacau. Mana arrow gue habis lagi. Gue buru-buru balik karena pickaxe gue hancur coy. Abis gue balik lagi, piglinnya masih ngincer gue. Tapi untungnya gue aman dan gue ngelanjutin mining aja. Abis itu barter sama piglin. Setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya kurang worth it dah. Cuma dapat dikit. Mana dapat dikit. Terus hampir mati lagi. Aduh. Cuma dapat 6. Bayangkan dari gold sebanyak itu, dikit banget dapetnya. Habis pulang dari nether, gue iseng naruh happy guess gitu. Iseng aja, iseng. Cara bunuh spider tadi sama piglin tadi itu kurang worth it. Habis itu gue nyari di Google dan ternyata strider jawabannya. Dia bisa drop 2 sampai 5. Abis itu gue farming string dari strider aja coy. Terus abis itu ngumpulin yang banyak sampai 2 stack lah. Dan bahkan udah nyampe 2 stack pun masih belum cukup gitu. Pengen dapet lebih. Emang manusia nggak pernah merasa cukup guys. Pengennya lebih terus. Dan bahkan strider yang gue pakai buat jalan-jalan, gue bunuh juga. Mantap. Besoknya gue langsung bikin kurungan buat anak-anak villagernya coy.
biar kepisah gitu. Karena nantinya gue pengen bikin villager breeder yang gede. Nggak gede-gede banget sih, lumayan lah. Villager pertama udah berhasil kita kurung coy. Dan villager kedua baru aja muncul. Mantap. Kemudian gue langsung buat villager breeder sambil diganggu phantom dong. Dan ngegiring villagernya ke atas. Ya, tanpa sengaja dia kawin lagi. Di sisi lain villagernya ngilang tiba-tiba. Loh. Oh. No, please. Dan untungnya dia nggak masuk ke portal ya, karena di situ ada cauldron. Epigas yang gue udah taruh kemarin itu ternyata udah Hai. terbang coy, udah tumbuh. Ini gimana cara gue ini, coy? Snowball ya. Unyu becir. Lagi-lagi keanehan muncul. Tiba-tiba villager ke situ dong. Jamal. Kok lu bisa dari sini? Gimana ceritanya? Hah? Oh ya, desain villager breeder yang gue buat itu dari channel Salkercraft ya. Kalian bisa cek aja. Desain dia simple banget coy, keren. Cek aja ya, cek. Wandering Trader muncul lagi pas gua AFK mining. Dan dia ngejual sugarcane. Wow. Oke. Lumayan sih. Jadi gua langsung bikin auto farmnya, walaupun gak sempurna. Tapi ya oke lah. Abis mining tadi, tiba-tiba komplotan villagernya yang kedua muncul lagi dong. What the hell? Langsung gua masukin bot ya, pemimpinnya. Tapi bisa-bisanya gua mati di sini. Oke. Kita lihat nanti di akhir. Epigas yang tadi itu udah gede, tapi dia nyangkut gara-gara fansnya. Gue nyoba pakai piston buat dorongnya, tapi nggak bisa. Dan akhirnya dia mati. Loh, Gara-gara kebanyakan entity. Malamnya gue culik satu zombie coy. Karena zombinya gue mau pakai buat bikin iron golem farm, biar kita dapetin unlimited iron. Mantap. what? Kok dia ngelok gua, guys? Kok dia ngelok gua? Gua nggak pukul loh. Gua nggak pukul dia loh.
Meanwhile, in our universe. Pas ngegiring villagernya itu gue bener-bener kesel banget. Astaga. Karena bodoh banget villagernya. Jatuh satu, jir. Sampai gue bunuh. Bodoh banget. Oh ya, sebelumnya happy gasnya gue taruh lagi. Ada dua kalau nggak salah. Dan akhirnya bisa. Tapi pas nggak dinaikin ngeselin banget. Pas kita jauh dia turun. Nyampe. Pas kita deket dia malah naik. Tapi untungnya bisa. Akhirnya. Lah, kucing. Kok bisa? BTW wallnya ini kelebihan, jadi gue pakai happy gas buat ngancurin. Lumayan berguna sih. Sedikit karena iron golemnya nyangkut gitu. Dan ya, iron golemnya jadi iron golem farm. Nice. Mantap. Udah jadi. Akhirnya kita bisa warnain bed kita pakai warna merah. Yeay. Dan habis itu upgrade gear kita ke iron. Mantap. Kemudian gua ngubah lantai satunya jadi lingkaran dari sebelumnya kotak. Dan gue rencananya pengen ngebakar semua kayunya biar cepet, tapi malah atasnya ikut kebakar. Realistik banget. Abis itu lanjut gue bikin tiang. Lanjut lagi, gue bikin tembok bagian dalamnya. Kalian lihat, Jir, banyak banget. banyak banget villager coy. Abis itu gue bikin jembatan di masing-masing 4 sisi ya, biar bagus aja. Dan masing-masing jembatan itu ada tempat buat masuk ke dalam ya. Nanti kita bisa isi sesuatu di dalamnya, tapi belum tahu apa ya.
Villagernya di sini benar-benar banyak banget. Terus iron yang kita dapat juga banyak. Wow. Supaya iron yang berguna, gue bikin trading hall kecil-kecilan gitu. Bagi yang belum tahu, villager armor, tools, sama weapon itu ngebeli iron kita buat jadiin emerald. Jadi untung banget bagi kita karena kita punya unlimited iron. By the way, pantes villager yang ngilang. Ternyata dia ada di sini. Ya, barusan tadi satunya lagi jatuh. Ayamnya juga. Tiba-tiba di sini muncul kucing yang gue cari-cari karena nggak ketemu, dan akhirnya gue punya kucing. Akhirnya, hihihihi. Rencananya gue mau trading emerald gue ke diamond armor, kan keren gitu, full diamond armor gitu. Tapi gara-gara opsi villager di rebalancing itu diubah tradingannya. Ah, no. Jadi yang belum tahu, villager trade rebalance itu kayak ngubah sistem trade villager. Jadi dia ngubah villager librarian, habis itu armor, wandering trader, dan ya yang lain lah. Dan bayangkan guys, kita perlu ke biome swamp buat dapetin mending. Jadi kita harus bawa villager kita ke biome swamp, habis itu kita trading. Ribet banget woy. Tapi di luar fitur itu, gue dapetin shovel yang lumayan lah, efisiensi 3 coy. Dan setelah itu tiba-tiba ada kucing lagi. Gue langsung kejar dan akhirnya dapet. Sekarang gue punya 2 kucing. 3. BTW, gue dapetin golden carrot ini dari villager ya, dengan cuma-cuma. Setelah itu, gue rencananya pengen bikin pohon yang gede. Jadi gue farming banyak kayu di sini, pakai fortune biar saplingnya munculnya sering. Langsung aja kita buat pohonnya. Gua ngeganti semua bone-nya jadi kayu. Jadi ceritanya pohon ini duluan gitu, ada duluan. Terus buat akar yang ngejalar kemana-mana. Akhirnya pohonnya selesai. Rating 1 sampai 10 guys. Pohonnya gimana? Bagus apa enggak? Saran gue sih rating 10 ya. Kalau enggak apa ya? Kalau ya rating 10 guys. Malamnya
gue ngubah cobblestone generator lama gue jadi yang lebih bagus, karena gue butuh banyak cobblestone. Pas lagi pengen culik zombie, tiba-tiba skeleton army muncul. What the hell? Tapi untungnya nggak serem. Langsung gue giring ke dalam karena mau dipakai buat bikin trading hall yang lebih bagus. Pakai zombie. Desain trading hallnya itu dari video ini ya guys. Gua pilih random aja karena kelihatan menarik aja gitu. Jadi gue langsung ubah trading hall yang lama ke yang baru biar nanti ada zombinya. Langsung aja gue giring zombinya ke dalam, tapi agak rumit. Gua tes villager yang paling ujung itu nggak bisa karena di belakangnya itu kurang belakang gitu, bloknya nggak halangin, jadinya zombinya nggak ke situ. Tapi gue coba di tengah bisa. Tujuan gue buat ini supaya ya kalian tau lah, biar jadi diskon, biar gue bisa dapat banyak emerald dari para villager ini. OTW konglomerat. Habis itu gue pengen bikin trading hall yang kedua, ngegiring zombie lagi. Besoknya gue bikin pickaxe yang ya lumayan OP lah. Gue namain Pacul Jamal karena dari Jamal. Jamal itu villager guys. Gue namain Jamal. Terus pas gue pengen ngambil lama yang gue kurung di day nggak tahu deh berapa, tiba-tiba wandering trader muncul dan dia jual kelp. Tapi gue beli semuanya karena gue kaya. Kemudian gue ngambil skeleton horse karena buat pertarungan akhir nanti melawan villager. Entah kenapa gue kepikiran buat ke nether lagi buat nyari netherite. Dapat 2, lumayan. Gua kan sebelumnya pulang. Nah, itu nggak sengaja mukul pigman dan gua balik lagi, ternyata masih marah. Dan akhirnya gua mati gara-gara pigman yang bawa spear. Untungnya barang-barang yang gue punya aman semua ya, kecuali celana. Lanjut gue cari netherite lagi. Dan nyari gold buat bikin netherite awalnya. Tapi di sini gue sadar, ternyata butuh trim, apa sih, smithing template. Ya, gue sia-sia nyari netherite. Gue lupa. Keren banget sih. Aduh. Abis itu gue enchant spear gue, udah lumayan OP ya. Abis itu armor juga buat pertarungan akhir. Yang lain juga sebenarnya udah, tapi gua nggak masukin aja karena kalau gua masukin bener-bener panjang.
sebelum ngelawan villagernya, gue ngurung villager yang ada di dalam rumah biar nggak kenapa-napa ya. Di trading hall juga gue kurung semua. Oke, kita udah dapet 2 botol. Langsung kita minum dua-duanya. Let's go. Kita lawan. Habis ngelawan villager-villagernya, di sini banyak daun-daun yang hancur gara-gara ravager ya. Gue benerin dikit aja dan ngerapin beberapa netherrack yang gue udah taruh sebelumnya. Lihat guys, Hero of the Village 5 akhirnya selesai. احمد محسن يا احمد يا محسن